Ini banyak dari umat, kemudian ini viral kemana-mana, dan presiden jadi tahu umat di mana-mana tuh mendukung saudara. Mendukung. Dulu zaman penjajahan Belanda dan Jepang saudara, dulu tentara belum ada, TNI belum lahir. Siapa yang lawan penjajah? Yang lawan penjajah adalah ulama, para santri. Mereka diri di barisan paling depan, perang mengusir para penjajah saudara. Di Aceh ada Teguh Umar saudara, di Sumatera Utara sini saudara ada Sisingamangaraja saudara, di Sumatera Barat sana ada Imam Bonjol saudara, di Jawa Tengah ada Diponegoro saudara, di mana-mana di Ambon ada Patimura saudara, di mana-mana semua melawan penjajah. Maka itu sekarang presiden jangan ragu. Kalau anda betul melawan mafia, melawan oligarki, melawan daripada koruptor, nggak usah ragu, lawan. Kalau ternyata anda mau dijatuhkan oleh mereka, mereka mau kudeta anda, maka ulama, habaib, umat akan berdiri barisan paling depan. Kita akan lawan mereka semua. Takbir, angkat tangan takbir. Hidup Indonesia, hidup ulama, hidup umat Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Sama itu ada, sudah Bapak Presiden juga tidak ragu-ragu. Amin. Ini kemarin 4 sudah diberhentiin sudah. Tinggal kita tunggu lagi yang berikutnya. Kita sebutkan sekian ras sudah. Nggak apa-apa, berhentiin 4, lama-lama bersih sudah. Insya Allah. Nggak usah khawatir, umat yang merasa ada banyak sama saya. Ya kita lihat aja bulan depan sudah. Saya minta mereka cabut. Termasuk saya teriak di atas mimbar. Pokok Kapolri, pokok Kapolri, ganti Kapolri dengan jenderal yang beriman, jenderal yang bertakwa, jenderal yang sayang kepada rakyat. Takbir. Semua orang Nabi. Alhamdulillah 2 hari lalu diterima Kapolri mau dicopot sudah. Alhamdulillah. Sekarang sedang diajukan 2 nama saudara. Kita intip namanya siapa. Mudah-mudahan nama 2 yang baru ini dua-duanya bagus. Mudah-mudahan nanti tinggal bagaimana DPR, fit and proper test di DPR. Nanti DPR yang menilai. Nah di sini DPR-nya harus jujur, harus fair. Jangan nanti ada calon yang bayar dimenangkan, betul? Kalau begitu kacau tidak? Kacau tidak? Jangan pernah mau kita menjadi pemimpin yang bayar kepada kita. Jangan sudah. Pilih pemimpin yang jujur, pilih pemimpin yang adil. Itu yang akan membawa keberkahan. Betul? Takbir. Makanya jujur di masyarakat silakan Kapolri diganti, setuju ya? Setuju ya? Orang Siantar yang ganti berapa ribu kilometer? Setuju semua. Alhamdulillah. Jangan takut menyuarakan kebenaran saudara. Kita sampaikan, loh kenapa si Habib? Oh Habib nuntut di mana-mana. Sebab saya mengalami sendiri, saudara. Dan soal KM50 ini Kapolri nggak berani bicara, saudara. Dia tutup mulutnya, padahal dia tahu siapa saja pelakunya, saudara. Dan sampai di situ yang kedua, saudara, orang-orang yang menghina Allah, menghina Rasul, menghina agama, menghina ulama, saudara, itu semua sudah kami laporkan ke Mabes Polri, saudara. Sampai-sampai ada 67 laporan, saudara, dari sekian puluh penghina agama. Kita sampaikan, kita tuntut, kita laporkan, tidak pernah diproses, saudara. Pakai cara yang kita kirim, ketemu dengan direktur daripada cybercrime-nya. Karena kita tuntut, ini penistaan dalam menggunakan daripada ITE, saudara. Nah akhirnya apa yang terjadi? Saudara yang di bawah mengatakan maaf, salam buat Habib, bukan kami tidak mau proses, tapi kami dilarang atasan. Innalillahi. Pusing tidak. Ya kalau Kapolri model begini, Islam dihina dia diam, ulama dihina dia diam, agama Islam dihina dia diam, mau ngapain kita pertahankan jadi Kapolri? Betul? 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 Kapolri pernah ngomong,
bicara kepada anak buahnya, jangan ada yang berbuat salah, jangan jadi yang busuk. Pokoknya kalau ada anak buah salah, pimpinannya yang akan saya tegur, akan saya copot, kata Kapolri. Kemudian Kapolri menggunakan istilah ikan itu busuk dari kepala. Ikan busuk dari kepala. Jadi kalau ada polisi di bawah salah, busuk, kepala yang akan saya copot. Nah sekarang kalau memang begitu, ya Kapolri yang mesti dicopot, karena paling busuk, karena yang paling atas, betul? Takbir. Saudara, saya mau tanya, kalau kita ambil wudhu, cuci muka dulu atau cuci kaki dulu? Bukan kaki dulu, muka dulu. Yakin? Betul? Basuh kaki yang pertama dan terakhir. Terakhir. Jadi lebih dulu mana sama basuh muka? Saudara, itu ada pelajaran. Jadi kalau kita membersihkan negeri kita, saudara, dari muka dulu baru kaki. Maksudnya dari pejabat dulu yang di atas, atau rakyat di bawah. Betul? Betul? Kalau di atasnya bagus, di bawah ikut bagus. Betul? Betul? Jadi kalau mau revolusi akhlak, jangan dimulai dari bawah, dimulai dari ulamanya, dimulai dari umaroknya, dimulai dari pemimpinnya. Nanti yang di bawah, begitu yang ulama, umarok, lurus, bagus, semua akan ikut mencontoh pemimpinnya. Betul? Takbir. Tapi kalau pemimpinnya jelek, gurunya jelek, yang muridnya akan lebih jelek. Betul? Ada pepatah dalam bahasa Indonesia, saudara, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Betul? Itu jadul. Itu jadul, ada bahasa baru. Mau dengar? Guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Nih sekarang begitu, muridnya lebih kacau lagi. Betul? Betul? Nabi udah nyampaikan sinfan minan nas, insalha salhan nas, wa in fasada fasadan nas, al ulama wal umara. Nabi udah kasih tahu ada dua jenis manusia. Ya kalau kedua jenis manusia ini baik, umat manusia akan baik. Kalau dua jenis ini rusak, buruk, umat manusia akan ikut buruk, saudara. Siapa mereka? Yang pertama al-ulama, golongan ulama. Yang kedua siapa? Al-umaro, golongan umaro. Sudah, ini kalau umaro sama ulama baik, umat itu baik, saudara. Insya Allah. Nah kalau umat ulama sama umaro, saudara, rusak, umat lebih rusak, lebih brutal. Nah kalau udah begitu, jangan nyalain yang di bawah. Kalau di atas belum mau memperbaiki diri. Betul? Betul? Begitu, Bu? Bu? Saya mau tanya sama ibu dan bapak nih. Kalau yang namanya ulama dan umarok, akhlaknya harus baik tidak? Harus baik tidak? Ucapannya harus baik tidak? Perilakunya harus baik tidak? Sikapnya harus baik tidak? Harus baik. Nah, sekarang saya mau tanya, ibu-ibu teriak kepada pemerintah, KB mahal, KB mahal. Ini protes ibu-ibu nih. Pejabat di atas jawab, kalau mahal jangan beli. Pejabat nih, pejabat tinggi, ada menteri jawabnya begini. Menteri jawabnya, oh, ayo sama-sama sebut cabai mahal. Ya kencang, ya kencang, jangan beli. Nah saya tanya ke pejabat, jawab begitu kurang ajar ya? Kurang ajar ya? Mestinya pejabat yang sopan. Ibu-ibu yang protes, saya mohon maaf. Kita pemerintah minta maaf kepada semua kalau harga cabai masih mahal. Kami sedang melakukan yaitu perubahan, perbaikan. Ya doakan agar secepatnya cabai itu bisa murah kembali. Begitu dong pejabat, betul? Betul? Kalau dijawab begitu senang dia? Senang. Pak,
Listrik mahal nggak? Mahal nggak? Bapak-bapak protes, listrik mahal. Protes bu, mahal. Menterinya jawab, kalau mahal jangan pasang listrik. Nah, kalau menteri jawab begitu, kacau tidak? Kacau tidak? Nah, kalau nggak boleh pakai listrik berarti suruh pakai lilin lagi. Astagfirullahaladzim, pejabat tidak boleh begitu. Kalau dibilang listrik mahal, sudah jawab dan bagus ya, kami akui. Memang listrik saat ini mahal karena biaya produksinya masih tinggi. Tapi nggak usah khawatir, sebentar lagi akan ada perubahan, listrik akan kami turunkan semurah-murahnya. Bagus tidak? Bagus tidak? Sekarang jujur Pak, kalau dijawab kayak tadi, ayo bapak-bapak semua, ayo semua, suaranya yang keras, listrik mahal. Yang kompak, sekali lagi, biar pasang listrik. Ya kacau lah, kacau. Kalau jadi pejabat begitu juga siapa yang juga bisa, betul? Betul? Masya Allah. Sekarang tukang ojek. Ada tukang ojek nggak? Ada kan di Siantar? Ada tukang ojek? Betul, betul ada, betul. Hidup betul. Takbir. Saudara tukang ojek teriak, pemerintah bensin mahal, kami mau kerja susah, mau dapat penumpang bensinnya mahal, bayar aplikatornya juga mahal sampai 20%. Bagaimana penghasilan kami? Menteri jawab, kalau bensin mahal nggak usah isi bensin. Kalau nggak usah isi bensin, naik ojek pakai apa? Pakai air kencing. Astagfirullahaladzim. Saya tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Makanya tukang ojek paling lama kemarin di Jakarta sudah. Karena jawabnya ini tidak profesional dan tidak proporsional, tidak menunjukkan dia seorang pejabat sudah. Ada lagi yang lebih kacau di satu lagi, jenderal tua. Lalu yang sebut nama. Ada lagi di jenderal, apa yang ngomong sudah? Rakyat lagi protes, pajak mahal, saudara. Rakyat kritik, protes, apa dia bilang? Rakyat Jakarta, nggak usah demo-demo. Kalian tidak punya jasa kepada negara. Kalau masih demo, sono pergi ke luar negeri. Ini jenderal tua ngomong enak banget saudara. Astagfirullahaladzim. Rakyat protes, bilang rakyat nggak ada jasa negara, nggak punya hak untuk protes, diusir keluar dari Indonesia. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Siapa bilang saudara rakyat nggak berjasa? Siapa bilang? Saya mau tanya ibu, kalau kita beli makanan di restoran ada pajak nggak? Pak, kalau kita bayar listrik ada pajak nggak? Beli bensin ada pajak gak? Pakai kuota kena pajak gak? Saudara, kita beli baju, beli kain, beli jilbab, beli peci, beli sendal, semua kehidupan kita kena pajak. Berarti saya mau tanya, rakyat bayar pajak tidak? Rakyat bayar pajak tidak? Betul? Kita bayar kepada negara. Betul? Berarti kita berjasa kepada negara. Betul? Berarti rakyat berjasa tidak kepada negara. Takbir. Rakyat berjasa tidak. Tidak usah protes-protes. Pergi sama luar negeri. Mahal dulunya. Kurang ajar gak? Jujur aja, jujur. Kurang ajar gak? Jangan takut pulang dari tanggap ya. Dulu di zaman Saudara Jokowi banyak penetapan ulama, tapi di zaman Prabowo nggak usah khawatir. Prabowo nggak pernah musuhin ulama, betul? Prabowo bukan musuh umat Islam, betul? Memang Prabowo harus selalu dinasehati, diingatkan, disupport, didorong agar beliau berani melawan para mafia, melawan para koruptor, melawan para oligarki untuk membela rakyat, bangsa dan negara. Betul? Saya mau tanya semua, kalau Bapak Presiden Prabowo serius, saudara, kalau serius perang lawan mafia, perang lawan koruptor, perang lawan oligarki, saudara, betul-betul serius
serius beliau memerangi itu, dukung tidak? Dukung tidak? Siap bela beliau, siap lawan mafia, siap lawan koruptor, siap lawan oligarki, siap bela negara, siap bela presiden. Takbir, takbir, angkat tangan semua, takbir. Sallu ala Nabi. Aku sengaja di setiap tempat saya sampaikan ini banyak dari umat, kemudian ini viral kemana-mana, dan presiden jadi tahu umat di mana-mana tuh mendukung saudara, mendukung. Dulu zaman penjajahan Belanda dan Jepang saudara, dulu tentara belum ada, TNI belum lahir. Siapa yang lawan penjajah? Yang lawan penjajah adalah ulama, para santri. Mereka diri di barisan paling depan, perang mengusir para penjajah saudara. Di Aceh ada Teguh Umar saudara, di Sumatera Utara sini saudara ada Sisingamangaraja saudara, di Sumatera Barat sana ada Imam Bonjol saudara, di Jawa Tengah ada Diponegoro saudara, di mana-mana di Ambon ada Patimura saudara, di mana-mana semua melawan penjajah. Maka itu sekarang presiden jangan ragu, kalau anda betul melawan mafia, melawan oligarki, melawan daripada koruptor, nggak usah ragu, lawan. Kalau ternyata anda mau dijatuhkan oleh mereka, mereka mau kudeta anda, maka ulama, habaib, umat akan berdiri barisan paling depan. Kita akan lawan mereka semua. Takbir, angkat tangan, takbir. Hidup Indonesia, hidup ulama, hidup umat Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Kalau itu ada, sudah Bapak Presiden juga nggak ragu-ragu. Amin. Ini kemarin Pak sudah dibentuk sudah. Tinggal kita tunggu lagi yang berikutnya. Kita sebutkan sekian ras sudah. Nggak apa-apa. Berhenti 4 lama-lama bersih sudah. Insya Allah. Kalau saya khawatir umat yang merasa ada tanya sama saya, Habib, kok Habib sekarang nggak demo? Dulu Habib demo, ada aksi 212. Jutaan orang kumpul di Jakarta, datang dari mana-mana. Kenapa Habib kok sekarang nggak demo lagi? Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Udah malam. Udah berlanjut. Terus singkat aja jawabnya, singkat ya. Saya jawab, bukan saya nggak mau turun. Ini sekarang setan sama setan lagi berkelahi. Setan sama setan lagi berantem, betul? Betul. Saling buka bohong, saling melaporkan, saling menjelekkan, saling menerkam saudara. Saudara, kalau buaya sama buaya lagi berantem jangan dipisahin. Jangan, sudah makan lagi gigit kita pisahin, ditolong dia. Betul? Betul. Setan lagi berantem, kalau perlu bantuin lagi. Setuju gak? Setuju gak? Ada protes. Habib gimana sih lagi maulid ngomongin adu. Saudara, kalau adu domba hukumnya haram. Adu kambing haram. Adu ayam haram. Nggak boleh. Apalagi adu orang. Manusia diadu boleh, haram, betul. Jawab semua, adu domba halal atau haram? Adu manusia halal atau haram? Jawab semuanya, yang semangat, adu domba halal atau haram? Adu domba hukumnya lagi adu domba, adu orang, adu manusia, adu setan. MUI udah ada fatwanya belum? Ada sekarang MUI belum keluarin fatwa, itu udah main boleh aja. Kira-kira jelas gak? Sekali lagi, adu domba, adu manusia, adu setan. Jadi tenang. Jadi kalau setan lagi mau kelahi, kita gelar tikar aja. Gelar tikar, taruh kopi Medan, makannya pisang goreng. Oh, cakep itu, lihat aja dia berantem, betul? Setan
setan berantem, yang satu kan kalah, betul? Begitu yang satu kalah, yang satu kan lagi capek, babak belur, kita gorokin. Betul? Setuju? Takbir! Sallu ala Nabi. Saudara, ada sama singgung sedikit. Setan dan setan lagi berantem. Ada rahasia apa sih, Bet? Rahasianya, dalam beberapa tahun terakhir ini, umat Islam di mana-mana, di tabligh akbar, di peringatan maulid, di Isra Mi'raj, di pesantren, di madrasah, di masjid, di musola, banyak yang membaca sholawat tasghir zalimin bi zalimin. Saudara, apa sih arti tasghir zalimin bi zalimin? Artinya, ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim. Bikin sibuk mereka, ya Allah. Hancurkan sesama mereka, ya Allah. Wa akhrijna min bainihim salimin. Dan ya Allah, keluarkan kami umat Islam dari tengah-tengah kezaliman mereka dalam keadaan selamat. Baguskan doanya? Baguskan doanya? Saya mau tanya, itu banyak dibaca nggak akhir-akhir ini? Nah, di mana-mana dibaca, saudara. Sekarang bacanya, saudara, di mimbar ini 10.000, di mimbar sana 20.000, di mimbar sini 50.000, di mana-mana ribuan umat baca itu doa. Ada yang nangis, yang sahdu, yang tersentuh, doanya diterima oleh Allah, saudara. Dan sekarang Allah sedang mempertontonkan kepada kita bagaimana si zalim sedang ribut dengan si zalim, si zalim sedang menjatuhkan si zalim, si zalim sedang bermusuhan dengan si zalim. Alhamdulillah. Senang tidak? Senang tidak? Jadi bersyukur kepada Allah. Lalu ada yang nanya, zalim lagi berantem, si zalimnya siapa sih, Be? Jawab jangan. Jawab. Kalau jawab ditangkap. Kalau jawab sekarang nggak pulang ke Jakarta. Masya Allah, udah mata-mata banyak lagi. Yang warna main lagi. Kalau cara saya dipotong-potong tuh. Nggak tahu dia. Kau tahu orangnya? Tahu. Tahu. Benar. Benar. Jangan disebut. Lu pakai nyebut lagi lu. Jangan nyebut, tapi yang disebut benar. Alhamdulillah. Saya nggak nyebut, Bu. Saya nggak nyebut. Betul. Oh, yang nyebut di sebelah sana. Tapi yang disebut benar, Bu. Ada aja, Bu. Alhamdulillah, udah kacau tidak? Dan sekarang kita sama-sama, saudara, sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah, yuk rame-rame malam ini kita baca dulu sholawat tasghir zalimin bi zalimin sebelum kita lanjutkan. Setuju? Di sini ada tim hadrahnya. Tim hadrah bisa ngiringin? Ya, ayo ngiring. Nanti Habib Muhammad bin Hadi Al-Haji, saya punya menantu yang akan memimpin bacaannya. Semua ikut baca. Setuju? Setuju? Ya, silakan mulai Habib Muhammad.